Organisasi. Organisasi berasal dari istilah Yunani, organon, dan istilah lain, organum, yang dapat berarti alat, bagian, anggota badan. Beberapa penulis menemukan bahwa ada 3 ciri dari suatu organisasi, yaitu 1. Adanya sekelompok orang. 2. Adanya hubungan dalam suatu kerjasama yang harmonis. 3. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban, atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Dilihat dari hakikatnya, organisasi dapat dibagi dua, yaitu 1. Organisasi statis. Organisasi atau wadah di mana administrasi atau manajemen yang dijalankan atau dilaksanakan. Ini dapat berbentuk struktur organisasi. 2. Organisasi dinamis. Merupakan perubahan atau gerak yang terjadi dalam organisasi tersebut secara terus-menerus atau secara proses manajemen, di mana fungsi-fungsi manajemen diterapkan atau dilaksanakan. Organisasi dalam arti formal merupakan sistem tugas, hubungan, wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajemen agar pekerja dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. 3. Organisasi dalam arti informal. Suatu jaringan hubungan pribadi dan sosial yang mungkin tidak dilakukan atas dasar hubungan wewenang formal, tetapi lebih berdasarkan pada kebersamaan seperti kepentingan, perasaan, tugas, dan pekerjaan, serta kegemaran. Bentuk-bentuk organisasi. 1. Bentuk organisasi garis. Ciri-cirinya, organisasi masih kecil, jumlah karyawannya sedikit, spesialisasi kerja belum begitu tinggi. Kebaikan. Kesatuan komando terjamin dengan baik karena pemimpin berada di atas satu tangan. 2. Proses pengambilan keputusan berjalan dengan cepat karena jumlah orang yang diajak berkonsultasi masih sedikit atau tidak sama sekali. Yang ketiga, rasa solidaritas di antara karyawan umumnya tinggi karena saling mengenal. Adapun keburukannya, 1. Seluruh organisasi terlalu bergantung kepada satu orang, sehingga kalau seorang itu tidak mampu, seluruh organisasi akan terancam kehancuran. 2. Bentuk organisasi fungsional. Kebaikannya, pembidangan tugas-tugas jelas. 2. Spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan digunakan semaksimal mungkin. 3. Digunakan tenaga ahli dalam berbagai bidang sesuai dengan fungsi-fungsinya. Keburukannya, 1. Karena adanya spesialisasi, sukar mengadakan tour of duty. 2. Para karyawan telah mementingkan bidangnya sehingga sukar dilaksanakan koordinasi. 3. Bentuk organisasi garis dan staf. Ciri-cirinya, 1. Dianut oleh organisasi besar. 2. Daerah kerjanya luas. 3. Mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam. 4. Jumlah karyawannya banyak. 5. Terdapat satu atau lebih tenaga staf. Kebaikannya, 1. Dapat digunakan oleh setiap organisasi besar apapun tujuannya, betapapun luasnya, dan betapapun kompleks susunan organisasinya. 2. Pengambilan keputusan yang sehat lebih mudah dapat diambil karena adanya staf ahli. 3. Perwujudan the right man in the Greek place lebih mudah dilaksanakan. Adapun keburukannya, 1. Karena karyawan tidak lagi saling mengenal, solidaritas sukar diharapkan. Yang kedua, karena rumit dan kompleksnya susunan organisasi, koordinasi kadang-kadang sukar diterapkan. 4. Bentuk organisasi staf atau fungsional. Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. Kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi ini adalah sama dengan kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi yang dikombinasikan.
Prinsip-prinsip organisasi. 1. Perumusan tujuan yang jelas. 2. Pembagian kerja. 3. Delegasi kekuasaan. 4. Rentang kekuasaan. 5. Tingkat-tingkat pengawasan. 6. Kesatuan perintah dan tanggung jawab. 7. Koordinasi.